Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ala ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat guru kita Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa yang malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kita hormati dan kita banggakan santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Provinsi Jawa Tengah. Para jamaah salat maghrib Masjid Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema menjaga takwa. Untuk mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Al-hadhihi niyah biniyatis salihah wa bi syafaati Rasulillah sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya bagi pendengar dan juga para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WA Radio Dais di 082 1336 70.000. Selanjutnya mari kita dengar dan kita simak kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema menjaga takwa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para santri Ma'had Tahfidzul Quran Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Juga seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, serta seluruh pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah menjaga takwa. Jadi takwa itu kan satu tujuan atau gelar, ya. Tidak ubahnya seperti orang yang sudah memenangkan, karena untuk melalui takwa itu harus melewati tahapan-tahapan.
Karena takwa itu kan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah ini satu hal yang tidak ringan. Karena yang kita jalankan atas perintah Allah itu sesuatu yang selalu tidak menyenangkan. Begitu juga meninggalkan larangan-larangan Allah itu juga tidak mudah, tidak ringan. Oleh karena itu, orang yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dia disebut sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin, orang yang bertakwa. Karena yang kemarin kita baca, ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti ada kemungkinan orang itu menyangka dia sudah bertakwa, tapi ternyata masih belum. Karena menjalankannya itu ada istilah, ada yang mengatakan, ada di zaman sekarang itu orang yang amar ma'ruf, nyambi mungkar. Ya, jadi amar ma'ruf, dia mengajak kebaikan, tapi di sela-sela kesempatan dia nyambi mungkar. Mungkin itu yang dimaksud haqqa tuqatih. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang yang sudah disebut atau mendapat gelar al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah ini tentunya kalau ada istilah yang mengatakan meraih juara itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Ya. Jadi kalau ada ini seorang juara, ini yang mau merebut ini, dia akan berusaha sekuat tenaga agar mampu mengalahkan ini. Tapi ketika dia sudah menjadi juara, biasanya begitu ya. Biasanya kalau orang sudah jadi juara itu sudah merasa puas. Sehingga dengan kepuasan itu dia sudah tidak serius lagi di dalam menjaga segalanya sebagaimana ketika dia bergairah untuk menjadi juara. Biasanya orang kalau sudah menjadi juara itu dia akan lebih santai dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian yang jadi permasalahan juga itu adalah setan. Setan itu kalau ada orang yang sudah menjadi juara atau sudah menjadi takwa, maka setan ini punya semangat ganda untuk menggelincirkan orang yang bertakwa ini. Orang kalau sudah bertakwa itu kan tadi saya sampaikan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Segala perintah Allah dilaksanakan, yang sholat, yang puasa, yang sedekah, yang haji, yang zakat, yang apa semua dilaksanakan. Misalnya gitu. Kemudian larangan-larangan Allah juga ditinggalkan. Maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, maksiat itu, dan sebagainya. Maka setan ini sangat bersemangat untuk menggelincirkan orang ini. Bisa jadi dia merasa bangga, ya,
merasa bangga, yang akhirnya kebanggaan itu menjadi sombong, menjadi kesombongan. Jadi artinya menjaga ketakwaan itu harus benar-benar kita perhatikan. Ya, benar-benar kita perhatikan. Di samping kita ini mempertahankan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, kita harus menjaga atau konsisten terhadap hal-hal yang mendorong kita untuk bisa tetap bertakwa. Juga kita harus konsisten untuk menjauhi hal-hal yang bisa merusak ketakwaan. Gitu. Baik itu dalam bicara, dalam apapun. Jadi mempertahankan ketakwaan itu, ya kita harus selalu mempersiapkan diri untuk ke depan. Jangan kita ini misalnya setelah kita merasa bertakwa kemudian kita menyepelekan, karena ada beberapa hal ya, misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah ya dengan perkataan yang benar. Mungkin orang itu yang namanya takwa itu dianggapnya itu hanya sholat, poso, maca Quran dan sebagainya. Tapi kalau di sini dikatakan oleh Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah yang benar. Berarti apa? Wujud dari orang yang bertakwa itu tanda-tandanya diantaranya adalah berkata yang benar. Jagalah perkataan. Karena bisa jadi kalau orang itu mengabaikan perkataan, maka dia bisa disebut sebagai orang yang khianat lah, yang beginilah, yang begitulah. Dan itu bisa berbahaya. Maka salah satu sifat dari kenabian itu kan sidik, amanah, fatonah, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Amanah di dalam berkata itu selalu benar dan selalu dibuktikan kebenarannya. Berarti kalau di sini pengertian orang yang bertakwa kok masih disuruh berkata yang benar, itu karena bisa jadi orang yang sudah merasa dirinya bertakwa, tapi dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang dia anggap sepele. Ya, yang dianggap sepele. Dulu pernah saya sampaikan, ya. Jadi ada seorang pemuda yang dia tuh keluar dari rumah. Tujuannya untuk mencari ilmu. Kan dia tahu bahwa ilmu itu kan seperti jendelanya dunia. Jadi dengan ilmu itu seperti orang membuka jendela terus bisa melihat semua yang ada di depan. Ilmu itu seperti itu. Dia mau mencari ilmu. Nah, setelah dia keluar, dia ketemu dengan seorang nabi pada Bani Israel. Jadi cerita ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Setelah ketemu dengan seorang nabi ditanya, mau kemana kamu? Saya mau mencari ilmu untuk bekal kehidupan. Kalau sekarang istilahnya mondok gitulah. Ya. Terus dia dihentikan oleh nabi tadi, kamu saya kasih bekal 3 perkara yang 3 ini berlaku untuk semua manusia, baik dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pokoknya 3 ini harus ada kalau mau baik dalam kehidupan. 3 itu apa? Yang pertama, khafillaha fis-sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik kamu dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Jadi kunci yang pertama itu adalah takwa. Lalu yang kedua, amsik lisanak. Jaganen lisanmu. Ada orang ibadahnya kenceng tapi mulutnya kotor. Ucapannya, dulu pernah ya, ini kejadian di masih ada famili saya. Orangnya sudah meninggal semua ya. Jadi ada famili saya itu punya anak kembar dampit, laki dan perempuan. Memang kondisinya waktu itu agak kurang sehat. Ada orang, masih famili juga, datang nengok itu, ya tilik bayi gitu. Itu mau pulang sambil ngomong, biasanya nek anak kembar dampit kuwi mati siji. Piye jal? Perlune iki lho apa ngomong koyok ngono kuwi. Ya. Jadi sampai ini orangnya mati, sing ngomong kuwi mati, meninggal. Orang yang diucapkan itu sampai mau meninggal masih ingat. Saking ya, dilalah meninggal bayinya. Dilalah ya, karena mungkin apa tersugesti atau bagaimana. Biasanya nek bocah nek kembar dampit mati siji. Ya Allah. Jadi kepikiran, ya kalau kepikiran itu kan asinya jadi asi enggak sehat. Mati. Nah ini kalau ada orang yang mulutnya itu tidak bisa menjaga, ya ini baru 1 orang yang dibuat sakit hati. Nah, kalau wong sing ngomongane jahat ngono kuwi nek nyeplos kono, nyeplos kene, nyeplos kono. Terus bagaimana? Maka dikatakan waqulu qaulan sadida, jaga ucapanmu yang benar. Jadi aja dikira nek wong takwa kuwi gur salate kenteng, ibadahe kenteng ya. Sementara kamu mengabaikan yang namanya ucapan. Begitu. Jogonen. Kalau mau menjaga ketakwaan. Lalu yang ketiga, wandur hubzaka, delengen makananmu, rotimu kuwi delokno, perhatikan. Ya. Alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Yang akan kamu makan itu sehingga kamu bisa memastikan, meyakini bahwa yang kamu makan ini adalah halal. Begitu. Nah, kalau misalnya orang sudah menjaga ketakwaannya, tapi dia tidak memperhatikan makanan-makanannya, karena makanan yang haram itu kan bisa menjadikan hati itu bisa mati. Dalam satu riwayat disebutkan man akalal haram mata qalbuhu. Barang siapa yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati. Kalau sudah mati hatinya, wadhu'ufa yaqinuhu, keyakinannya lemah. Kalau sudah lemah, wa qalilun ibadatuhu, ibadai keset.
Mula nek kowe ibadahmu kok kayak aras-arasen iki berarti imanmu medun, atimu peteng. Ya, santri kok keset ngibadah. Ya santri ya sing sregep ngono ya. Nek ngene kan nyenengke to teko kabeh. Nek nglangut-nglangut ngono kuwi tak absen meneh bar kowe. Ya lho njali kok di kuwi ya. Nek ngene kan nyenengke. Gitu. Jadi perhatikan makanan. Makanya ketakwaan orang-orang zaman dahulu dengan sekarang ini berbeda. Ya, orang-orang dulu itu kalau takwa ya Masya Allah. Sekarang ini ya karena itu sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan sing ora beres. Ya, gur gacuke yang ngono tulisane halal pangan, mbuh kuwi ana babine apa ora, belum ada sertifikasi halale dari resmi dari MUI ataupun Depak, ana tulisane halal, caplok, padahal kuwi masih najis, masih ada haramnya. Nah, itu perlahan-lahan dia akan melemah keyakinannya, akhirnya tidak mustahil ketakwaan yang sudah itu menjadi sirna. Itu ya. Kemudian dari segi pergaulan, ya, pergaulan itu penting. Saya dulu pernah bercerita, ya, saya kalau ngaji itu kalau memberi contoh itu yang kalau ada saya usahakan tuh yang memang kejadiannya saya tuh tahu gitulah, bukan konon jari-jari meniki ora. Ya. Saya ini kan asli Kauman ya. Kauman itu dulu pusatnya losmen. Jadi di Semarang itu pusatnya losmen itu di Kauman. Jadi kampung losmen. Tapi sekarang sudah berubah menjadi kampung Quran. Karena di setiap gang di Kauman itu ada pondokan-pondokan, ada wisma-wisma dari pondok pesantren Rodotul Quran. Termasuk yang mengasuh Gus Anwar, ya. Gurumu toh, Gus Anwar toh? Ya. Jadi semua kampung-kampung itu ada wisma. Dulu tidak wisma pondok tidak, tapi losmen. Karena apa? Dekat Kauman itu ada masjid, ada alun-alun, ada pasar. Jadi banyak orang yang mau jualan atau nyetor-nyetori di Pasar Johar itu, ada orang Tasik, ada orang Surabaya, ada itu nginepnya di Kauman itu. Jadi banyak losmen. Oh, namanya losmen, kadang-kadang ya sing mlebu ning kono ku ya wong-wong orang genah. Istilahnya cah nom-nom iki aku biyen ora mudeng, saya cah nom-nom istilahnya sotem ngono. Sotem ki opo artine apa ora ngerti aku. Apa Zar? Kowe ngerti Zar? Ora ngerti ya? Ya bener. Ada anak ya, dulu anak yang masih muda tuh dari daerah. Dia khidmah dengan kiai Kauman. Hikmah nglateni wis pokoke Masya Allah lah bocah iki. Satu ketika ditawari suruh kerja, suruh nunggu losmen, gitu. Untuk bayaran, khidmah ning kiai kan ora dibayar, dibayari barokah tok to, ngene iki. Barokah itu dunia-dunia santri itu ya sudah melekat. Ada orang yang hanya khidmah tapi jadi kiai gede karena barokah gitu. Ono sing pinter ora karuan tapi ora dadi kiai, ora ono sing ora payu karena tidak mendapatkan barokah. Nah ini kiainya ngomong, ojo. Niki kula kangge ngeten nyukupi keluarga, ojo.
Kowe nek butuh kuwi engko tak kei. Banggel. Tetep kerja. Bocah desa kerja untuk bayaran. Ya wis to. Gajian pertama itu tuku arloji toko ning kene lho. Kira ning kene to. Ki ning kene masange. Gegeden, tuku gegeden mengetok eman-eman. Nggone ning kene iki. Gayane ra kan. Ning kantonge yo ana sisir. Bolak-balik sisiran ini. Wis karena dia hidup di lingkungan yang tidak kondusif, rusak ini bocah. Sing asale bocah lugu malah udut. Ya. Udut, wah gayane ra karuan. Wis pokoke wis layake koyo cah kota lho. Kacamata ireng ngono ya. Ya. Jadi lingkungan, pergaulan itu penting. Ya. Makanya saya sering ngomong sama anak-anak santri saya di Raudhatul Quran itu. Kowe iki ning kene bejo, kowe iki ning kene dalam penempaan, ditempa kowe iki. Ya, manfaatkan ini supaya kamu keluar dari pondok itu jiwamu, jiwa santri itu sudah betul-betul tangguh. Ya memang gak enak ning pondok. Ning pondok emang ora enak. Ora iso metu saenake dhewe. Keluyuran, denda. Ya bener ora? Ora didenda ku ngene-ngene iki sak karepe dhewe. Ya. Ya kudu ana aturan, ora ana aturan. Ha nek karepmu karepmu kan lha yo ngene didenda lho karepmu. Iki dibayari tenan-tenan kok saenakmu dhewe, ya. Wong tuamu berharap anakku balik dadi al-hafid, masyaallah, ya. Balik tekan omah diundang Ustadz Kausar. Wah, senangi kaya apa wong tuamu? Ya. 10 tahun kemudian disebut Romo Kiai Haji Al-Kausar. Wah. Lah kok ning kene jebule gubal gabul tok. Piye rasane wong tuamu? Begitu, ya. Jadi lingkungan itu penting untuk menjaga ketakwaan. Karena yaitu orang yang bertakwa itu semakin dia bertakwa itu semakin membuat semangat setan untuk menggoda. Maka istilah wong Jawa, ya, wong Jawa itu istilahnya ada ilmu padi. Ya, pari kuwi pertama tumbuhnya kenceng. Engko nek wis buah-buahe metu kabeh, dia semakin alum semakin dingkluk. Ngono. Semakin kuwe dhuwur, semakin tawadhu. Nek cara wong Jawa kuno itu diwujudkan dengan filosofi tumpeng. Semakin dhuwur, semakin cilik. Dadi nek kowe semakin dadi wong hebat, kuwi anginmu nang dhuwur ki luwih akeh. Mula kowe mingkupo ben ora tiba. Kowe ning dhuwur nganggo jaket, mbok buka jaketmu mbok ndaplang. Ha ya bar. Samber angin koyok layangan kowe. Wer gitu, ya. Wis, cukup. Ayo yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya dari santri? Belum ada. Ada pertanyaan dari WA Radio Dais. Mohon pencerahan Habib, saya seorang pendosa yang sudah banyak melakukan dosa, tapi saya ingin memulai bertobat atau bertakwa itu bingung. Mohon pencerahan bagaimana saya memulainya dari mana untuk menjadi orang yang lebih baik. Matur suwun. Mohon pencerahanipun. Ya. Saya kan sudah sering menyampaikan terkait dengan diri saya. Ya, biar enak lah. Saya dulu waktu masih muda itu yo coro wong istilahnya itu yo ndugal. Ya. Tapi satu hal, saya enggak pernah zina, saya enggak pernah minum minuman keras, saya enggak pernah judi, ya, saya enggak. Walaupun dunia saya ini kumpul dengan orang-orang zina, orang mabuk, orang judi dan sebagainya. Begitu.
Wes pokoknya ya rusak lah. Tapi meskipun demikian, sholat saya nggak ninggal. Karena almarhumah ibu saya itu kencengnya ora karuan. Teko omah sing ditakoni iki wis sembayang apa durung? Ora sembayang ora keimangan. Jadi kadang-kadang dulu saya pernah jengkel mbek wong tuaku. Ibuke iki anggur mesti teko ditakoni sembayang apa durung? Apa ora ditakoni semangan apa durung ora? Sembayang apa durung? Dulu begitu. Nah sekarang Masya Allah saya selalu nggak lepas baca Fatihah untuk ibu saya. Dulu saya begitu kehidupan. Ya. Nah, ini yang tanya bila Cipuluru tentu ya. Jadi puncaknya Allah membukakan hati saya. Ya, di samping saya yakin ibu saya itu doanya nggak berhenti untuk saya. Ya. Saya ini di Kauman itu kan ikut perkumpulan pengajian keliling remaja Kauman, tahlilan itu. Waktu saya masih aktif itu saya kebagian mimpin Yasin, terus kebagian mimpin tahlil, kan berarti wis lumayan tuh aku iki. Ya. Setelah saya masa rodok remaja sidik, saya bedal, enggak ikut tahlilan. Wis pokoknya sing ngono kuwi lah. Touring, nonton bioskop, renang, wis ngono kuwi. Cuman saya enggak itu, pacaran juga tahu, zino apalagi ya, alhamdulillah saya enggak. Nah, satu ketika saya ini naik motor, ngelewati pas malam Jumat itu, acaranya malam Jumat. Saya ngelewati pas ada tahlilan di kampung itu. Tahlilan tuh perkumpulan saya itu. Saya lewat itu, hati saya itu enggak ada rasa sungkan, enggak ada rasa malu, kok enggak ikut gitu. Begitu saya melewati saya dek. Lah iya. Kok sampai aku ora duwe rasa isin, ora duwe rasa sungkan dideloki kanca-kanca kabeh iki. Kok rusak men aku iki. Baru saya sadar. Ya. Setelah itu saya ke Pak D saya di Sidoarjo itu. Saya di situ. Wis mumpet. Wis ini sholat, ngaji, poso, sholat, ngaji, poso. Tak hitung tuh pas dilalah. 41 hari saya. Aku balik. Balik lagi, saya ngomong sama ibu saya. Bu, aku ingin ngaji. Wah, ya, ibuku muni ngaji, tuntun aku. Digandeng ya ibuku, kiai-kiai Kauman sing Masya Allah, dituntun kabeh, tulung iki Ja'far diulang, tulung. Nah, sejak itu hal-hal yang membuat saya itu dulu melakukan hal-hal yang tidak pas, itu tak pedoti. Ya, istilah saya itu renang tak talak telu. Bret ngono. Nonton bioskop tak talak telu, bar wis. Dan saya tinggalkan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang dalam keseharian itu membuat saya asyik terlena itu saya tinggal. Begitu. Wes jadi isine aku goyes kaya ning ngene iku ngaji ya, ibadah sudah ngaji esuk awan sore bengi ngaji lah itu. Nah itu cara melawan itu seperti itu. Jadi nek kowe jek nyedak-nyedak ya, ijek nyedak-nyedak wong-wong sing jerumuske kowe ya. Ya wis akan balik meneh. Wong seneng keplek nyedak keplek. Wong seneng taruhan nyedak wong taruhan. Ya, wis aku tobat wis ora melu aku totoan bal-balan. Lah kok kowe nyedak-nyedak krungu kabar ya Indonesia main win Argentina ya Indonesia dipur telu. Kira-kira kowe nyekel ndi? Ya, ana wong wani Indonesia dipur telu wani. Ya aku nyekel Argentina loh ya. Nek muni 10-0 ya iso to wong Indonesia mbek Argentina. Ya. Padahal wis tobat. Tapi ndelok kaya ngene iki ora kemecer kowe. Ya alah terakhir. Delalah menang. Ono meneh, wah wis terakhir ana bare.
Jadi tinggalkan semua kawan-kawan, tempat-tempat, ya, kegiatan-kegiatan yang berseberangan dengan ajaran-ajaran yang baik harus ditinggalkan, harus berani begitu. Ya, saya kira itu. J, dari santri sudah tidak ada pertanyaan J. Monggo untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam ini diakhiri dengan doa. Monggo kami persilahkan Habib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.